Assalamualaikum sahabat malam senyap, karena diam adalah awal kengerian. Kita akan melanjutkan cerita episode 2, hotel yang muncul hanya saat hujan. Yang belum mendengarkan episode 1, disarankan untuk mendengarkannya terlebih dahulu. Sebelum kita masuk ke ceritanya, ditekan tombol like-nya terlebih dahulu. Dan jangan lupa subscribe channel ini, serta nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita seru lainnya, dan tulis nama kota kalian di kolom komentar, agar kami tahu sampai sejauh mana cerita ini didengar. Dan bagaimana kisah kelanjutannya? Mari sama-sama kita masuk ke dalam ceritanya. Kuhampiri meja kerja dan menyalakan laptop. Di layar hitam laptopku, refleksi wajahku tampak kabur oleh cahaya lampu. Tapi ada sesuatu di belakangku, berdiri samar di kegelapan kamar. Seseorang. Ku dengar suara pelan, lembut, hampir seperti bisikan. "Jangan lupa membawa kunci kamarmu, Raka." Aku menoleh cepat. Tidak ada siapa-siapa. Tapi di meja, tepat di samping kamera, ada kunci logam dengan gantungan angka 313. Nomor kamar yang bahkan tidak pernah disebutkan di hotel itu. 3 hari berlalu sejak aku menemukan kunci kamar 313 di mejaku. Selama itu, langit di lembah sendu tetap kelabu, tapi hujan belum turun. Seolah awan-awan itu menunggu sesuatu, atau seseorang. Aku menyimpan kunci itu di saku jaketku, entah kenapa. Mungkin bagian diriku yang rasional ingin membuktikan kalau semua ini hanya kebetulan. Tapi bagian lain, yang lebih gelap, ingin tahu apa yang akan terjadi kalau aku menunggu hujan berikutnya. Dan malam itu, penantianku berakhir. Hujan datang perlahan, seperti bayangan yang tumbuh di ujung mata. Aku sedang duduk di ruang tamu, menatap tirai yang bergerak pelan, saat butiran pertama jatuh di kaca jendela. Tik tik tik. Lalu lebih cepat. Tik 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 tik. Aku berdiri. Di luar, jalanan mulai basah, dan suara hujan mengisi setiap ruang kosong di kepalaku. Aku tahu aku seharusnya menutup pintu, menyalakan lilin, menunggu pagi, seperti peringatan Pak Surya. Tapi sesuatu di dalam diriku berkata, "Pergi." Aku mengambil kunci itu, kamera tua, dan jaketku, lalu keluar. Hujan semakin deras saat aku sampai di jalan tempat aku melihat Hotel De Luva pertama kali. Dan di sana, di balik kabut dan tirai air, hotel itu berdiri lagi. Tepat seperti sebelumnya, papan neon biru redup, tulisan Hotel De Luva, dan cahaya hangat di jendela-jendela atas. Hujan menetes dari atap logamnya, tapi suara itu terdengar seperti tepukan lembut, bukan gemuruh. Aku mendorong pintu kayu berat itu. Lonceng di atasnya berdenting. Di dalam, semuanya sama. Lobi kayu gelap, aroma dupa lembut, dan meja resepsionis tua di pojok ruangan. Hanya saja, kali ini tidak ada resepsionis. Buku tamu terbuka di halaman baru, kosong. Pena menunggu di atasnya, seolah tahu aku akan datang. Aku menulis namaku, tangan sedikit gemetar, lalu melirik tanggal di halaman sebelumnya. Nama terakhir tertulis. Dion Aditama, 7 November 2020. Tenggorokanku kering. 5 tahun lalu. Tanggal saat dia menghilang. Aku menaiki tangga perlahan, suara langkahku bergema lembut di antara derit lantai kayu. Lampu-lampu kuning di sepanjang koridor bergetar pelan, seperti napas makhluk yang sedang tidur. Kunci di saku jaketku terasa berat. Aku tahu kamarku adalah 312, tapi kunci ini bertuliskan 313. Nomor itu seolah berdenyut setiap kali aku melangkah. Di ujung koridor, seperti malam itu, seseorang berdiri membelakangi jendela. Gaun biru lembab, rambut hitam panjang. Lila. Raka. Dia menyebut namaku bahkan sebelum aku membuka mulut.
Suaranya seperti embun yang jatuh, lembut, tapi menusuk. "Kau kembali," katanya pelan. "Aku tidak tahu kenapa aku di sini," jawabku jujur. "Hotel ini tidak seharusnya ada." Dia tersenyum samar. "Tapi kau datang juga." Aku menatapnya, mencoba memahami siapa dia sebenarnya. Cahaya lampu memantul di matanya, dan untuk sesaat, aku melihat sesuatu di dalamnya, seperti kilasan dunia lain. Ruangan gelap, seseorang menangis, dan suara hujan yang jauh lebih keras dari sekarang. "Siapa kau sebenarnya?" tanyaku. Dia menunduk. "Aku tamu. Sama seperti kau." "Sejak kapan?" Dia mengangkat wajahnya lagi, menatapku dengan mata yang nyaris transparan. "Aku tidak ingat. Di tempat ini, waktu bukan sesuatu yang berjalan, tapi menunggu." Dia mengajakku ke ruang makan hotel. Tempat itu tampak indah sekaligus suram. Meja-meja kayu panjang tersusun rapi, tapi piring-piringnya kosong. Di dinding, ada jam besar berdetak mundur, jarumnya bergerak ke arah berlawanan. "Kenapa jam itu begitu?" tanyaku. Lila memandangi jam itu lama. "Karena di sini, semua yang datang bukan untuk melanjutkan, tapi untuk mengulang." Kata-katanya membuat bulu kuduku berdiri. Aku duduk di kursi paling dekat jendela. Dari luar terlihat hujan deras, tapi setiap tetes air seolah berhenti tepat di kaca, menggantung di udara. Lila duduk di depanku, tangannya menyentuh meja dengan lembut. "Kau membawa sesuatu, bukan?" Aku menatap kamera tua di pangkuanku. Kamera ini, milik kakakku. Dia hilang 5 tahun lalu. Dia menatapku tanpa berkedip. "Dan kau ingin tahu kemana dia pergi?" Aku mengangguk. Lila mencondongkan tubuhnya sedikit, suaranya turun menjadi bisikan. "Beberapa tamu tidak pergi. Mereka hanya pindah kamar." Aku menelan ludah. "Apa maksudmu?" Dia berdiri, berjalan menuju lorong samping, lalu melambai padaku agar mengikutinya. Kami melewati deretan kamar dengan nomor 305, 306, 307, tapi saat tiba di ujung, lorong itu tidak berakhir di dinding. Ada pintu lain, tua, catnya mengelupas, dengan plat logam bertuliskan samar. 313. Aku merogoh saku, dan kunci di tanganku terasa hangat. "Ini tempatnya," bisikku. Lila menatap pintu itu. Tempat semua kenangan berlabuh. Tapi setiap kali seseorang membukanya, hujan di luar bertambah deras. Aku mendekat. Pintu itu tampak berdenyut pelan, seperti bernapas. Dari celah bawahnya, keluar embusan udara dingin yang membawa aroma asap dan sesuatu yang gosong. Kebakaran. Tiba-tiba aku ingat berita lama yang kubaca, kebakaran besar tahun 1963. Dan ingatan itu terasa terlalu nyata, seolah aku pernah melihatnya sendiri. Aku menatap Lila. "Kalau aku buka pintu ini, apa yang terjadi?" Dia mendekat, jaraknya hanya sejengkal. "Kalau kau buka," katanya pelan, "kau mungkin menemukan seseorang. Tapi setiap pertemuan di sini dibayar dengan kehilangan yang lain." "Siapa yang aku temukan?" Dia menatapku lama, lalu berbisik, "Kau tahu jawabannya." Tanganku memegang gagang pintu itu. Dingin. Aku memasukkan kunci 313. Klik. Pintu itu terbuka perlahan, dan cahaya oranye menembus kegelapan. Bukan cahaya lampu, tapi nyala api yang tenang, seolah waktu di balik pintu berhenti tepat di tengah kobaran kebakaran. Aku melihat koridor lain di sana. Asap melayang, suara orang batuk,
tangisan samar. Di ujung lorong, seseorang berdiri. Dion. Wajahnya sama seperti terakhir kali kulihat 5 tahun lalu. Jaket kulit hitam, rambut sedikit berantakan, dan senyum yang hanya dimiliki orang yang tahu sesuatu yang tidak kau tahu. Dia menatapku. Raka. Suara itu seperti dari dalam air. Akhirnya kau datang. Aku ingin melangkah masuk, tapi tangan Lila menahanku. Jangan, katanya cepat. Kalau kau masuk, kau tak akan bisa kembali. Air mataku menetes, entah karena panas atau dingin. Aku cuma ingin bicara dengannya. Dia tidak di sana, kata Lila. Yang kau lihat hanyalah kenangan yang tersisa. Api itu bukan miliknya, itu milik Hotel Deluva. Tapi Dion mengulurkan tangannya. Raka, bantu aku keluar. Tolong. Aku berdiri di ambang dua dunia, satu penuh hujan yang diam, satu penuh api yang membeku. Kakakku di satu sisi, Lila di sisi lain. Kamera tua di tanganku tiba-tiba berbunyi sendiri. Klik. Lensa kamera menatapku balik, dan dalam pantulannya, aku melihat sesuatu. Bukan hanya aku, tapi 3 bayangan, diriku, Dion, dan Lila, berdiri di depan Hotel Deluva yang terbakar, seperti foto lama yang membusuk. Api itu padam dalam sekejap. Lorong kembali gelap. Saat aku menatap lagi, pintu kamar 313 tertutup rapat, dan kuncinya patah di dalam lubang. Aku menatap Lila, tapi dia hanya berkata pelan. Sekarang kau tahu kenapa kami tidak pernah benar-benar pergi. Aku turun ke lobi dengan langkah gontai. Hujan di luar masih deras, tapi suara denting bel resepsionis membuatku berhenti. Tuan Armand Deluva, resepsionis tua itu, berdiri di balik meja lagi, tersenyum. Apakah Anda menemukan yang Anda cari, Tuan Raka? Tanyanya lembut. Aku tidak menjawab. Dia mengangguk pelan, seolah memahami. Waktu di sini tidak berjalan lurus, Tuan. Setiap tetes hujan membawa kembali mereka yang menolak lupa. Aku menatap buku tamu di depannya. Nama terakhir di halaman baru saja berubah sendiri, huruf demi huruf, hingga terbaca. Lila, 7 November 1963. Aku mendongak, tapi Lila sudah tidak ada. Yang tersisa hanya aroma bunga basah dan suara lembut hujan di luar jendela. Aku keluar dari hotel itu menjelang subuh. Begitu kakiku melewati ambang pintu, udara berubah. Hujan berhenti. Langit mulai memutih. Aku menoleh, dan seperti sebelumnya, hotel itu menghilang. Tapi kali ini, aku tidak sendirian. Di tanah basah di sampingku, ada jejak 2 pasang kaki. Satu milikku, satu lagi milik seseorang yang berdiri di sebelahku tadi. Dan di saku jaketku, kamera tua itu berbunyi lagi. Klik. Aku menatap hasilnya lewat viewfinder. Di sana, dalam bayangan kabut, aku melihat Lila berdiri di bawah hujan, menatapku, dan tersenyum. Lalu perlahan, wajahnya memudar bersama embun pagi. Sudah 3 hari sejak malam itu. Aku tidak tahu bagaimana menjelaskannya, tapi semenjak meninggalkan Hotel Deluva, dunia di luar terasa tidak sama. Hujan sudah berhenti sejak fajar, tapi udara di rumah masih mengandung aroma basah yang sama seperti di hotel itu. Wangi kayu tua, dupa, dan sesuatu yang samar seperti kertas terbakar. Aku menatap kamera tua peninggalan Dion yang kini tergeletak di meja. Lensa depannya retak, tapi masih hangat bila ku sentuh. Dan di dalam tas kameraku, ada sesuatu yang tidak pernah aku masukkan sebelumnya. Sebuah buku catatan kecil berkulit coklat dengan tulisan pudar di sampulnya. Tulisan itu berbunyi, "Catatan tamu, kamar 313.
Aku membukanya pelan. Halaman pertamanya sudah menguning. Tulisan tangan yang rapi tapi goyah memenuhi tiap lembar. 7 November 1963. Hujan deras sejak pagi. Aku, Armand Deluva, menulis ini karena suara dari lantai atas belum berhenti sejak semalam. Mereka bilang hotel ini sudah penuh, tapi aku tidak pernah mencatat siapapun di kamar 313. Namun setiap kali hujan turun, lampunya menyala sendiri. Aku menelan ludah. Nama yang sama, Armand Deluva. Apakah mungkin resepsionis tua itu, orang yang sama dari tahun 1963? Aku lanjut membaca. 9 November 1963. Suara langkah kaki di koridor kembali terdengar. Aku memeriksa kamar itu, tapi kosong. Cermin di dalamnya berkabut, meski tidak ada air dimanapun. Saat kutulis ini, ada seseorang yang mengetuk pintu dari dalam kamar itu. Tapi aku sendirian. Aku menutup buku itu sebentar, jantungku berdegup cepat. Di luar, langit mendung lagi. Awan-awan menggulung seperti binatang yang sedang tidur gelisah. Aku membuka halaman berikutnya. 12 November 1963. Aku menemukannya. Seorang wanita muda, rambut hitam panjang, gaun biru, berdiri di depan cermin kamar 313. Dia tersenyum padaku, dan berkata, "Aku sedang menunggu hujan berhenti." Tapi hujan tidak berhenti sampai hari ini. Tanganku bergetar. Wanita bergaun biru. Lila. Aku menatap catatan itu lama, mencoba menolak kebenaran yang mulai terbentuk. Kalau ini benar, berarti Lila sudah di sana, sejak 60 tahun lalu. Dan resepsionis yang kutemui mungkin bukan manusia lagi. Halaman terakhir buku itu basah sebagian, seperti habis terkena hujan, tapi masih bisa kubaca. 14 November 1963. Malam ini, api. Asap dari dapur naik begitu cepat. Aku berlari ke lorong, berteriak memanggil tamu-tamu, tapi kamar 313 tetap tertutup. Aku mendengar suara dari dalam, suara seorang pria memanggil, "Lila," berulang-ulang. Aku tak bisa melihat siapapun, hanya bayangan dua orang yang menari di balik api. Jika hotel ini terbakar habis, aku harap catatan ini bisa ditemukan. Karena aku takut, api tidak benar-benar memadamkan apapun. AD. Aku menutup buku itu perlahan. Tanganku gemetar, tapi bukan karena takut, lebih karena rasa tidak percaya. Dua orang yang menari di balik api. Satu pria, satu wanita. Apakah itu Dion dan Lila? Tapi, bagaimana bisa? Kebakaran itu terjadi puluhan tahun sebelum Dion lahir. Aku menatap keluar jendela. Awan semakin gelap, angin mulai membawa aroma hujan lagi. Dan di antara hembusan itu, aku mendengar sesuatu, suara lembut yang memanggil namaku. "Raka." Aku menoleh cepat, tak ada siapa-siapa. Aku berusaha menenangkan diri. Mungkin hanya halusinasiku sendiri. Tapi kemudian kamera di meja mengeluarkan bunyi lembut. Klik. Aku menatapnya. Tidak ada yang menekan tombolnya. Tapi gulungan film di dalamnya bergerak sendiri, seperti merekam sesuatu yang tak terlihat. Dengan hati-hati, aku membuka tutup lensa. Di dalam viewfinder, samar-samar, aku melihat bayangan kamar hotel, lobi Hotel Deluva, meski aku sedang di rumah. Lalu wajah muncul di balik kaca lensa wajah Dion. Dia menatapku dengan mata sayu, mulutnya bergerak tanpa suara. Tapi aku bisa membaca kata-katanya, "Kau harus kembali." Malam itu hujan turun lagi. Deras sekali. Dan kali ini aku tidak menunggu.
Aku langsung mengambil jas hujan, kamera, dan buku catatan itu. Begitu aku tiba di jalan tempat hotel itu seharusnya berdiri, kabut sudah menyelimuti segalanya. Tapi di balik kabut itu, samar, cahaya biru neon menyala pelan. Hotel de Luva. Aku melangkah masuk. Lonceng di atas pintu berbunyi, seperti menyambut tamu lama. Tuan Arman sudah berdiri di balik meja. Tapi kali ini, jas hitamnya basah kuyup, dan matanya kosong. "Selamat datang kembali, Tuan Raka," katanya dengan senyum kaku. Kamar 313 sudah menunggu. Aku menelan ludah. "Aku menemukan catatanmu." Dia mengangkat kepala sedikit. "Ah, akhirnya sampai juga ke tangan yang tepat. Apa maksudmu?" "Hotel ini tidak terbakar, Tuan," katanya lembut. "Kami hanya berpindah waktu. Api itu bukan akhir, hanya pintu lain." Aku menggenggam buku catatan itu lebih erat. "Di catatanmu, kau menulis tentang seorang wanita bernama Lila." Dia tersenyum tipis. "Ya. Tamu yang tidak pernah check out." Aku menaiki tangga tanpa sadar. Setiap langkah terasa seperti menuruni sesuatu, bukan menaiki. Lampu-lampu di dinding bergetar lembut, dan udara menjadi semakin berat. Saat aku tiba di depan pintu 313, aku mendengar suara hujan di luar mereda. Dan di sana, Lila berdiri lagi. Gaun birunya tampak baru, rambutnya kering, matanya hangat tapi kosong. "Kau kembali," katanya. "Aku harus tahu apa yang sebenarnya terjadi di sini," jawabku. "Apa hubunganmu dengan Dion?" "Dengan kebakaran itu?" Dia menatapku lama, lalu berkata pelan. "Kadang, kebakaran bukan karena api, tapi karena kenangan yang terlalu ingin diingat." Aku membuka pintu kamar 313. Di dalamnya tidak ada api, tidak ada asap. Hanya sebuah ruangan biasa, tempat tidur, meja rias, dan cermin besar di dinding. Tapi saat aku mendekati cermin itu, pantulanku tidak bergerak bersamaan denganku. Refleksi di dalamnya berdiri lebih dekat. Dan di sana, di sebelah pantulanku, ada Dion, menatapku lewat kaca. "Raka, dengar aku," suaranya bergema dari dalam. "Kau tidak boleh di sini. Hotel ini memakan waktu. Setiap kali hujan turun, satu kenangan terperangkap di dalamnya." "Apa maksudmu?" teriakku. Tapi suaranya mulai hilang, tertelan oleh suara deras hujan yang kembali menggila di luar. Cermin itu bergetar, retak, dan dalam retakan itu aku melihat sesuatu yang membuat darahku berhenti mengalir. Potongan wajah Lila, menangis, terbakar, tapi tetap tersenyum. Aku mundur selangkah. Lila berdiri di belakangku sekarang, tapi bukan seperti sebelumnya. Gaun birunya mulai basah, meneteskan air seperti darah yang dingin. "Sekarang kau tahu," katanya lembut. "Kami tidak terbakar. Kami hanya menunggu." "Menunggu apa?" Dia menatapku. "Menunggu seseorang yang mau mengingat kami." Lalu semuanya gelap. Cahaya terakhir yang kulihat adalah kilatan kamera. Klik! Sebelum dunia berubah menjadi hujan dan api sekaligus. Aku tidak tahu berapa lama aku pingsan. Yang ku tahu, saat ku buka mata, dunia sudah berbeda. Langit di luar jendela kamar berwarna abu-abu pekat. Tidak ada cahaya matahari, tidak juga bulan. Hanya hujan, deras, terus-menerus, seperti tirai yang menutupi dunia. Aku duduk di tepi ranjang kamar 313, mencoba menenangkan diri. Semuanya terasa terlalu nyata untuk mimpi. Dinding kamar lembab, bau kayu basah dan dupa samar memenuhi udara. Cermin di depan tempat tidur masih retak,
Tapi kini pantulanku bergerak bersamaan denganku. Atau setidaknya, begitulah aku pikir, sampai aku sadar bahwa pantulanku tersenyum, sementara aku tidak. Aku berdiri, mundur perlahan. "Siapa kau?" Suaraku bergetar. Pantulanku masih menatapku, lalu berbicara. Bibirnya bergerak, tapi suaranya terdengar dari seluruh arah, seperti bergema dari hujan di luar. "Aku yang kau tinggalkan di sini." Aku memejamkan mata sejenak, berharap semua ini ilusi. Tapi ketika kubuka lagi, bayangan itu sudah hilang. Hanya aku sendiri di kamar itu, bersama suara hujan yang tidak pernah berhenti. Aku mencoba keluar dari kamar. Lorong di luar gelap, hanya diterangi cahaya lampu redup di ujung. Aku menuruni tangga, tapi aneh, setiap kali aku sampai di dasar, aku kembali berada di lantai 3. Aku mencoba lagi. Dan lagi. Tapi hasilnya sama. Seolah hotel ini sedang bermain denganku, menahanku di dalam lingkaran yang tak berujung. Di tengah kebingunganku, suara familiar terdengar. "Raka." Aku menoleh cepat. Lila berdiri di ujung lorong, rambutnya basah, wajahnya tenang tapi kosong. Aku menghampirinya. "Kenapa aku tidak bisa keluar dari sini?" Dia menatapku lama sebelum menjawab. "Karena hujannya belum berhenti." "Tapi hujan bisa berhenti, kan?" Lila menggeleng. "Tidak di tempat ini. Di sini, hujan bukan cuaca, tapi waktu." Aku diam. Kata-katanya menggantung lama di udara. Kami berjalan menyusuri lorong. Setiap pintu kamar yang kami lewati sedikit terbuka, memperlihatkan sekilas pemandangan yang tak seharusnya ada. Di balik pintu 306, ada laut hitam dengan ombak tinggi. Di balik pintu 308, ada ruang makan penuh tamu, semua duduk diam menatap piring kosong. Dan di balik pintu 312, aku melihat diriku sendiri, duduk di meja yang sama seperti malam pertama aku datang. Aku menatap Lila. "Kenapa aku ada di sana?" Dia menjawab dengan lembut, "Karena sebagian dirimu tidak pernah pergi." Kami tiba di lobi. Tuan Arman masih di sana, berdiri di balik meja resepsionis, seperti patung. Tapi kali ini, kulitnya pucat seperti lilin. Matanya kosong, tapi bibirnya tetap tersenyum. "Selamat datang di Hotel De Luva, Tuan Raka," katanya dengan suara datar. "Saya sudah check-in," kataku dingin. Dia menunduk sedikit. "Oh, tentu. Tapi belum check-out." Aku menatapnya tajam. "Apa maksudmu?" Dia mengangkat kepala perlahan, dan untuk pertama kalinya, aku melihat api kecil di dalam matanya, seperti nyala lilin yang terperangkap di pupilnya. "Hotel ini," katanya, "hanya muncul saat seseorang masih memiliki kenangan yang belum selesai. Setiap tamu yang datang untuk mengingat, atau dilupakan." Aku merasakan sesuatu di tanganku. Buku catatan coklat itu, catatan tamu kamar 313, kini terbuka sendiri di halaman baru. Dan di sana, tertulis dengan tinta basah. Raka Aditama, 6 Oktober 2025. Check-in. Tapi di bawahnya, ada tulisan kecil lain, samar, seperti ditulis dengan ujung pisau. Tidak ada tanggal check-out. Aku menatap Arman dengan napas tercekat. Apa artinya ini? Dia tersenyum lembut, "Itu artinya hujan sudah memilihmu." Langit di luar semakin gelap. Aku berjalan mendekati pintu keluar, tapi begitu kedorong, udara dingin menyerbu wajahku. Bukan udara segar, tapi kabut tebal yang berputar seperti ombak. Di tengah kabut itu, aku melihat sesuatu, bayangan Dion berdiri di bawah hujan, menatapku dengan mata kosong. Aku keluar, menembus kabut, berlari ke arahnya.
"Dion," teriakku, "aku di sini." Dia tidak bergerak. Aku meraih pundaknya, dan tubuhnya jatuh menjadi air, seperti hujan yang pecah di tanah. Aku terduduk di jalan basah, gemetar. Hujan menelan semuanya. Bangunan hotel di belakangku mulai bergetar, perlahan memudar seperti bayangan di permukaan air. Aku membuka mata di tempat yang berbeda. Langit cerah. Tidak ada hotel, tidak ada Lila, tidak ada Arman. Hanya jalan kosong dan suara burung pagi. Aku mengira semuanya sudah selesai. Mimpi, halusinasi, entah apa itu. Tapi saat keluar dari saku jaketku, buku catatan itu masih ada. Dan di halaman terakhir, tulisan baru muncul sendiri. Hujan akan datang lagi. Saat itu, pintu akan terbuka. Aku menatap tulisan itu lama. Kemudian ku dengar suara samar dari jauh, seperti bisikan di balik angin. Kau tidak bisa keluar sebelum hujan berhenti, dan hujan tidak akan pernah berhenti. Malamnya, aku kembali ke rumah. Tapi rumahku terasa asing. Foto-foto di dinding menunjukkan wajahku dan Dion, tapi di beberapa foto, Lila juga ada di sana. Berada di samping kami, tersenyum. Aku menatap satu foto lama. Aku, Dion, dan Lila di depan sebuah bangunan tua bertuliskan Hotel de Luva 1963. Dadaku membeku. Aku baru lahir tahun 1998. Bagaimana bisa aku ada di foto itu? Hujan pertama mulai turun. Perlahan. Lembut. Dan di luar jendela, samar-samar, aku melihat cahaya biru neon menyala di kejauhan. Hotel de Luva telah kembali. Aku tahu aku seharusnya menutup mata, membiarkan semuanya berlalu. Tapi bagian diriku yang tersisa di sana, di kamar 313, terus memanggilku. Mungkin memang benar, seperti kata Lila. Di sini, hujan bukan cuaca. Hujan adalah waktu. Dan waktuku belum selesai.